warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 2421010113. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang muncul ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau interaksi yang menurut mereka penting, terutama yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Berdasarkan psikologi, emosi dibagi menjadi dua, yaitu negatif dan positif. Menurut teori evolusi, manusia secara alami memiliki fondasi biologis yang berfungsi merasakan emosi. Fondasi ini berhubungan erat dengan perkembangan sistem syaraf, khususnya bagian-bagian otak yang berkembang lebih awal. Pandangan fungsionalitas tentang emosi. Pandangan ini menyatakan bahwa emosi bersifat relasional, bukan semata-mata fenomena internal atau intrapsikis, contohnya dalam hubungan orang tua dan anak. Karena ikatan emosional antara orang tua dan bayi bermula dari interaksi yang saraf dengan nuansa perasaan. Kompetensi emosional. Kompetensi ini berfokus pada sifat adaptif dan pengalaman emosional. Caroline Sarni berpendapat bahwa menjadi kompeten secara emosional melibatkan pengembangan sejumlah keterampilan dalam konteks sosial. Perkembangan emosional yang pertama yaitu pada masa bayi. Michelle Lewis membagi emosi menjadi dua, yaitu primer dan kesadaran. Primer meliputi keterkejutan, ketertarikan, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, dan rasa jijik. Sedangkan kesadaran diri meliputi rasa cemburu, empati, malu, kebanggaan, bersalah, dan juga malu sosial. Yang kedua yaitu masa kanak-kanak awal. Saat kesadaran diri anak semakin berkembang, mereka mulai merasakan berbagai macam emosi, sehingga peran orang tua dan teman sebaya sangat penting dalam perkembangan emosi anak. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak tengah dan akhir. Masa ini banyak anak yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam memahami dan mengelola emosi mereka. Mereka menjadi lebih sadar terhadap perasaan diri sendiri maupun orang lain, serta mampu merespon situasi emosional dengan cara yang lebih matang. Dalam strategi mengelola emosi empati, anak-anak mulai menggunakan berbagai strategi untuk mengelola emosi, seperti menenangkan diri setelah kecewa atau mencari cara berpikir yang lebih positif. Temperamen adalah perbedaan individu dalam gaya emosional dan berlaku yang muncul sejak bayi. Hal ini mencakup seberapa cepat emosi muncul, intensitasnya, durasi, dan seberapa cepat emosi itu mereda. Temperamen masa kanak-kanak dapat memiliki kesinambungan hingga dewasa, tentunya karena faktor fisiologis dan keturunan. Jenis kelamin juga memainkan peran penting dalam membentuk temperamen, karena orang tua seringkali merespon perilaku anak secara berbeda berdasarkan gender. Selain gender, budaya sangat mempengaruhi bagaimana temperamen anak dipahami dan diarahkan. Contohnya, anak dengan temperamen aktif cenderung lebih dihargai di Amerika Serikat, sedangkan di budaya seperti Tiongkok, perilaku ini dianggap kurang disukai. Konsep goodness of it mengacu pada sejauh mana temperamen anak sesuai dengan tuntutan lingkungan di sekitarnya. Hubungan dan pengasuhan. Salah satu strategi yang disarankan adalah menyesuaikan lingkungan dengan karakter anak. Orientasi sosial pada bayi. Ketertarikan ini merupakan bagian dari orientasi sosial yang menjadi dasar perkembangan sosial emosional mereka. Saat pengasuh berhenti merespon sosial emosional, bayi menunjukkan tanda-tanda stres seperti menarik diri, menunjukkan emosi negatif, dan perilaku mengarah ke diri sendiri. Lokomosi yaitu seperti merangkak, berjalan, berlari memainkan peran penting dalam mendukung kemandirian bayi. Perkembangan terampilan motor ini dipengaruhi oleh faktor seperti pertumbuhan sistem saraf, motivasi pribadi bayi, serta dukungan lingkungan sekitar. Kecanggihan sosial bayi. Peneliti terbaru menunjukkan bahwa bayi sudah memiliki kecanggihan sosial sejak usia sangat dini. Mereka tidak hanya mengenali tindakan orang lain sebagai sesuatu yang bermakna dan bertujuan, tetapi juga memiliki dorongan untuk berbagi dan berpartisipasi. Ketertarikan. Erikson menekankan bahwa kepercayaan terbentuk dari kenyamanan dan perawatan membentuk dasar keterikatan. Bayi dengan keterikatan aman merasa nyaman menjelajah dan kembali ke pengasuh saat dibutuhkan. Maka jangka panjang keterikatan, meneliti menunjukkan bahwa keterikatan aman berkaitan dengan fungsi sosial dan emosional yang sehat di masa remaja. Yang terikat aman biasanya memiliki pengasuh yang responsif, hangat, dan sensitif. Neuroscience sosial dan ikatan, hormon oksitosin dan vasopresin juga memainkan peran penting dalam pembentukan ikatan emosional. Pengasuhan anak. Dengan semakin banyaknya ibu bekerja, pengasuhan anak oleh pihak ketiga kembali menjadi hal umum. Di Amerika Serikat, banyak anak dirawat di pusat pengasuhan formal maupun informal. Variasi dalam kualitas dan jumlah pengaturan dapat mempengaruhi perilaku anak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.